Fitur analisis kompetitor. Nah, fitur ini sangat penting untuk pelaku bisnis dalam menganalisis perkembangan pesaing kita ya. Pada fitur ini tersedia dua modul. Yang pertama analisis kategori, yang kedua riset pasar bebas. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu analisis kategori. Kita bisa pilih kategori, maka akan ditampilkan beberapa kategori yang dapat kita lakukan analisis. Misal kita pilih jasa laundry, lalu kita lakukan analisis kategori. AI sedang mencari data dari internet, lalu menganalisis hasil pencarian. Selanjutnya dia menyusun laporan. Nah, kita diberikan insight utama. Atau ini dapat diartikan sebagai kesimpulan. Selanjutnya harga rata-rata pasar. Nah, ini kita bisa lihat untuk harga pasarnya kiloan standar. Ini di harga 5.500 sampai 8.500. Lalu untuk kiloan premium, paket express ini di 9.000 sampai 12.000. Dry clean, lalu layanan khusus. Nah, ini tentunya untuk harga rata-rata pasar, kita bisa memainkan peran penting di harga tersebut ya. Apakah kita bisa menentukan harga yang lebih murah, ataukah dengan harga yang sama namun pelayanan kita itu lebih ditambah lagi. Selanjutnya di sini ada tren produk atau jasa terkini. Nah, untuk laundry sendiri, ini kita bisa lakukan save service point laundry ya. Jadi tentunya ini menambah pertumbuhan untuk paket investasi rendah operasional minim ya. Lalu ada layanan on demand dengan aplikasi mobile dan fitur tracking real time. Jadi untuk jasa laundry, sarannya adalah kita membuat suatu aplikasi yang mempunyai fitur di mana user dapat melakukan tracking apakah produknya atau baju atau pakaiannya yang sedang dilakukan pencucian itu sudah beres atau tidak gitu ya. Lalu pengantaran atau penjemputan. Nah, ini jarang sekali nih fitur untuk laundry sekarang dapat dilakukan untuk pengantaran dan penjemputan ini. Jadi kita bisa memainkan peran penting di sana karena kita untuk pelaku bisnis tentunya harus bisa menjemput bola gitu ya. Kita harus mempunyai suatu perbedaan dari kompetitor kita. Nah, ini bisa kita manfaatkan dari sisi fitur atau layanan yang berbeda gitu ya. Lalu spesialis layanan. Nah, ini kita bisa tambahkan nih untuk jasa cuci sepatu, tas, selimut, pakaian bayi, atau pakaian kerja. Jadi nanti ada beberapa kategori khusus gitu ya. Apalagi kalau kita buatkan suatu aplikasi, misalnya dalam kategori pertama itu pakaian biasa, kategori kedua sepatu, ketiga tas gitu ya. Nanti setiap pelanggan itu memilih berdasarkan kategori yang akan dipakai. Dan kita gabungkan tadi untuk fitur penjemputan atau pengantaran. Jadi ketika user order nih, lalu mencantumkan alamat, nah nanti kita jemput tuh untuk user tersebut ya, untuk mengambil ibaratnya untuk cuciannya, dan kita nanti antarkan setelah selesai untuk cucinya. Nah, ini penggunaan deterjen juga. Model pelanggan ini bisa paket bulanan. Jadi kita coba buat pelanggan tersebut tuh tetap berada di dalam lingkup bisnis kita gitu ya. Jadi kita buat tuh suatu paket bulanan. Jadi semisal orang lain nih yang coba masuk ke menggunakan layanan kita 1 kali, 2 kali. Nah, kita coba tawarkan untuk paket bulanan supaya dia tetap berada dalam sistem bisnis kita. Nah, kita bisa integrasikan juga pembayaran melalui e-wallet atau kris ya. Ini tentunya mempermudah kita dalam menerima pembayaran.
Nah, kondisi pasar saat ini sangat besar ya untuk segmen dari laundry ini ya. Nah, ini sumber beberapa referensi yang AI lakukan, riset, dan dia summarize. Nah, kita coba satu kategori lagi. Misal kita coba warung kopi atau kafe, kita lakukan analisis. Nah, di sini insight utama. Rata-rata harga kopi berada kisaran 12 sampai 35.000. Nah, ketika kita punya kafe kopi gitu ya. Nah, kita tentunya bisa memainkan harga di sini untuk melakukan ibaratnya menyaingi kompetitor yang ada. Nah, ini harga rata-rata pasar. Nah, untuk warung kopi tradisional dia mematok harga kisaran 12.000 sampai 20.000 untuk kopi tubruk, hitam, kopi susu sederhana ya. Nah, kita tentunya bisa memainkan nih harga tersebut, apakah kita jual 10.000 lebih murah gitu ya dengan pelayanan yang bagus gitu. Nah, ini untuk kafe menengah biasanya di 25.000 sampai 35. Selanjutnya untuk tren produk atau jasa terkini. Nah, tentunya di sini specialty kopi ya, single origin. Nah, ini konsumen tentunya mencari rasa unik dan transparan gitu. Lalu menu. Nah, kita dapat menambahkan semisal susu almond, lalu oat, dan lain-lain. Nah, ini tentunya kita juga dapat melakukan kolaborasi juga. Lalu untuk digital ordering, nah ini sangat disarankan ya. Apakah kita membuat aplikasi sendiri, atau kita cantumkan di GoFood, GrabFood gitu ya. Nah, ini tentunya supaya bisnis kita itu dikenal gitu. Orang lain dapat kenal bisnis kita lewat aplikasi-aplikasi ini. Nah, kondisi pasar saat ini pertumbuhan pasar modern di Indonesia mencapai 27,7% ya. Ini cukup besar. Nah, ini dari beberapa referensi nih untuk AI melakukan analisisnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke modul riset pasar bebas. Nah, pada modul ini, khusus untuk akun pro, itu dibatasi 5 riset per hari ya. Hanya akun pro yang bisa mengakses fitur ini. Apa yang ingin kamu riset? Misal kita bisa lebih spesifik untuk riset pasar bebas. Nah, kita coba lakukan seperti ini. Anggap saja kita buka toko sembako ya. Kita mulai riset. AI sedang mencari data, menganalisis hasil pencarian, lalu menyusun laporan. Ya, berikut hasilnya. Harga beras saat ini di Bandung ya. Juni 2026. Nah, ini kita bisa lihat untuk summarize-nya ini 15.000 sampai 16.000 per kilogram. Nah, daftar harga nih. Kita bisa cek ini beras medium kisaran 15.000 sampai 16.000, beras premium terbaik ini 19.000, beras super ya satu ini 17.000 ya. Berikut untuk sumbernya. Jadi untuk AI ini tidak mengada-ngada ya. Dia mengambil dari sumber. Nah, ini insight-nya nih. Kenaikan rata-rata 1.000 sampai 20.000 nih sejak bulan Maret 2026. Jadi untuk data yang dia lakukan riset itu real time ya, yang ada di Google saat ini. Nah, rekomendasi. Nah, kita tentunya untuk bisnis sembako harus bisa melakukan pemantauan harga secara rutin, karena untuk harga dari sembako ini turun naik gitu ya. Nah, enaknya adalah ketika kita beli di harga murah dan kondisi pasar itu sekarang di harga yang cukup tinggi, kita bisa mengikuti harga pasar saat ini gitu ya. Jadi bati atau margin yang kita dapatkan itu lebih besar. Nah, dia
melakukan riset dari beberapa sumber ya. Ini ada dari Instagram, dari YouTube, dia bisa melakukan ibaratnya summarize dari YouTube juga. Terus dari artikel Kompas dan data books kata data ya. Nah, kita coba cek lagi. Nah, kita coba kategori layangan, mulai riset. Ini berikut hasilnya. Nah, harga layangan untuk paket 100 pieces ini bervariasi ya antara 130.000 sampai 450.000. Nah, kita coba. Nah, harga seot cililin Bandung 100 pieces ini dari Shopee ya. Langsung dari marketplace ini 130.000. Nah, berikut untuk sumbernya ini bisa kita cari langsung di copy lalu kita pastikan di Google Tokopedia. Nah, ini insight-nya. Lalu rekomendasinya bagi pembeli grosir. Nah, ini tentunya bisa kita ikuti ya untuk rekomendasinya supaya bisnis kita lebih berkembang.